Contoh soal, perhatikan gambar bidang miring berikut. Di sini, berdasarkan gambar tersebut, tentukan besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan balok ke posisi A. Dari balok posisinya di bawah sini, dipindahkan ke posisi A, ke atas dengan ketinggian 0,5 meter. Nah, yang B yang ditanya adalah besar keuntungan mekanik pada bidang miring tersebut. Kita tulis ini diketahui. Di sini ketinggiannya diingat adalah 0,5. Ketinggiannya 0,5. Kita tulis berarti H-nya adalah 0,5 meter. Nah, dilanjut. Di sini ada diketahui selanjutnya 1,2 meter. 1,2 meter ini adalah alasnya. Nah, alasnya adalah 1,2 meter. Dilanjut lagi. Diketahui selanjutnya adalah W-nya. W-nya di sini adalah sebesar 260 Newton. Kita tulis W-nya 260 Newton. Nah, yang ditanya di soal adalah besar gaya. Berarti yang A yang ditanya adalah F-nya. Berapa besar gayanya? Berapa Newton? Yang B-nya yang ditanya atau yang dicari adalah keuntungan mekanik. Kita singkat dengan KM. Keuntungan mekaniknya berapa? Oke, jawab. Nah, kalau misalnya kalian ingat mengenai rumus bidang miring dan kalian sudah baca buku sebelumnya, untuk mencari F, rumus pada bidang miring, kita menggunakan rumus F, gaya. F itu gaya atau besarnya kuasa dikali dengan, nah, untuk mencari ini ya, dikali dengan S. S itu adalah panjang bidang miringnya, bagian bidang miringnya berapa. Nah, sama dengan besarnya berat benda atau beban dikali dengan ketinggian. Nah, di sini diketahuinya tidak ada S-nya. Panjang bidang miringnya belum ada. Belum ada nih, maka kita cari dengan konsep Pitagoras karena ini bentuk siku-siku. Rumus Pitagoras kalian masih ingat untuk mencari S pada Pitagoras adalah karena dia adalah bagian bidang miringnya, ketinggian H pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2. Nah, tadi ketinggiannya adalah 0,5 meter. Kita masukkan kemari. 0,5 meter dipangkatkan 2 ditambah dengan alasnya 1,2. 1,2 meter pangkat 2. Nah, maka 0,5 pangkat 2 hasilnya adalah berapa? 0,25 meter pangkat 2. Ditambah 1,2 dipangkatkan dulu. Dipangkatkan 2. Berarti 1,2 dipangkatkan 2 adalah 1,44 meter pangkat 2. 0,25 ditambah 1,44 hasilnya adalah 1,69 meter pangkat 2. Ini dikuadratkan. Akar kuadrat dari 1,69 adalah 1,3. Maka diketahui nih, panjang bidang miringnya, yang ini nih, panjang papan bidang miringnya adalah 1,3. Tadi kita peroleh dari rumus Pitagoras. Oke, kita masukkan di sini 1,3 meter. F-nya yang kita cari untuk soal nomor A. W-nya, ingat, W-nya di sini 260 Newton. Kita tulis 260 Newton dikali, hanya diingat 0,5.
bagian bidang yang tegaknya. Tegaknya atau yang vertikalnya adalah 0,5 yang tegaknya ya. Ingat yang kita tulis H-nya posisinya 0,5 meter. Oke, sekarang caranya sama. F-nya sama dengan 260 Newton, kita kali dengan 0,5 meter dibagi. Ini pindah 1,3-nya ke bawah, jadi dibagi 1,3 meter. 260 Newton dibagi 1,3. Hasilnya adalah 200, yang ini ya, 260 Newton dibagi 1,3 meter. Hasilnya adalah 200 Newton per meter. Nah, belum dikali dengan 0,5. Kita kali dengan 0,5 meter. Hasilnya adalah 200 Newton per meter dikali 0,5 meter. Hasilnya adalah 100. Ini kan tinggal coret ya. 20 kali 5 adalah hasilnya 100 Newton. Maka yang bagian A terjawab. Besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan balok ke posisi A adalah 100 Newton. Caranya yang tadi ya. Sedangkan yang B-nya, keuntungan mekaniknya, KM-nya kita bisa menggunakan rumus KM sama dengan W berat benda dibagi besar gaya kuasanya. Nah, KM sama dengan berat bendanya tadi ingat 260 Newton. Nah, F-nya gaya kuasanya adalah tadi yang kita peroleh 100 Newton. Coret. Berarti KM-nya sama dengan 26 per 10. Kita sederhanakan menjadi 13 per 5. Kalau dalam bentuk pecahan. Jika diubah dalam bentuk desimal, maka keuntungan mekanikanya adalah berapa? 2,6. Oke, mudah-mudahan untuk contoh bidang miring ini kalian bisa pahami dengan baik. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.